Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Karena Lindong tidak dapat menyingkirkan lintah ini yang tiba-tiba menempel pada mereka, dia merasa sangat tidak berdaya. Namun, dari cara bermainnya, jelas bahwa Flame Master tidak akan pergi dari sisi Ying Huan. Karena itu, karena dia tidak bisa mengubah pikirannya, dia hanya bisa menerimanya untuk sementara waktu. Bagaimanapun juga dunia menjadi semakin kacau, dan Yimo yang telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun, akhirnya mengungkapkan diri mereka. Selain itu, identitas Ying Huan sebagai reinkarnator Master S juga sudah terungkap. Karena itu, akan sangat merepotkan jika Yimo yang lebih kuat mengejarnya. Dengan demikian, dengan adanya Flame Master sebagai penolong gratis, kemungkinan mereka akan jauh lebih aman, pikir Lindong. Dengan pemikiran ini, Lindong memutuskan untuk berhenti resah karenanya, pada saat ini gerbang Yuan telah hancur, dan tidak ada gunanya untuk terus berlama-lama di tempat ini. Oleh karena itu, setelah obrolan singkat mereka, pasukan besar mulai bergerak sebelum mereka bergegas kembali ke Dao Sek. Aliansi penghancuran Yuan Gate yang sementara dibentuk, jelas telah memenuhi tujuannya. Oleh karena itu, banyak praktisi yang kuat saling berpamitan dan pergi. Lindong tidak mencoba menghentikan mereka juga. Meskipun itu akan sangat meningkatkan kekuatan Dao Sek-nya jika mereka mampu mempertahankan para ahli seperti itu, Lindong tidak mau melakukannya. Lagi pula, alasan mengapa ia menyukai Dao Sek adalah, karena ia merasa bahwa sekte ini layak untuk dilindungi. Oleh karena itu, jika sejumlah besar ahli asing tiba-tiba bergabung, itu tidak bisa dihindari kalau budaya Dao Sek akan berubah, dan ini adalah sesuatu yang ditakuti Lindong. Oleh karena itu, ia lebih suka kemajuan Dao Sekte secara pribadi, dan secara bertahap menjadi lebih kuat tanpa orang luar. Selain itu, dia tidak ingin mengambil risiko, karena kemungkinan besar kalau esensi Dao Sek dapat berubah setelah menerima gelombang orang masuk seperti itu, pikir Lindong. Sepasang mata cerah dan berkilauan yang tak terhitung jumlahnya menyambut kelompok besar Lindong ketika mereka kembali ke Dao Sek. Setelah itu, sorak-sorai yang mengguncang bumi membubung tinggi ke awan, dan orang bahkan bisa mendengarnya dari jarak 500 km. Setiap murid Dao Sekte sangat bersemangat dengan mata memerah. Walau bagaimanapun, banyak senior bela diri dan junior mereka dibunuh oleh Yuan Gate pada tahun lalu. Meski begitu, mereka hanya bisa menekan kebencian di dalam hati mereka, mengepalkan gigi mereka dan cuma bisa menonton saat Yuan Gate terus bertindak dengan cara yang angkuh. Bahkan, mereka hanya bisa meringkuk di dalam formasi penjagaan sekte mereka. Selain itu, bahkan pada kesempatan yang langka ketika mereka meninggalkan formasi, mereka akan terus gelisah karena mereka tidak berani mengungkapkan faktanya, bahwa mereka adalah murid Dao Sek. Semua ini akhirnya mulai berubah ketika pria muda yang lelah bepergian jauh itu telah kembali ke Dao Sek mereka. Sosoknya masih lurus dan tinggi. Namun, ada tampilan bertekad tambahan pada wajahnya yang muda. Setelah absen selama 3 tahun, dia sekali lagi memikul beban berat dari seluruh sekte Dao mereka. Itu persis sama dengan apa yang terjadi 3 tahun lalu di daerah Iblis Unik. Pada saat-saat terakhir, dia muncul dan dengan heroik membalikkan situasi sendirian. Setelah kembali, Yuan Gate, yang telah menekan Dao Sek sampai yang terakhir tidak bisa mengangkat kepalanya, akhirnya telah menghilang. Akhirnya dia mengumpulkan pasukan untuk menyerbu ke gerbang Yuan, dan menyelesaikan masalah untuk semuanya. Meskipun para murid yang tetap tinggal di Dao Sekte tidak bisa menyaksikan pertarungan yang menggetarkan jiwa saat melawan gerbang Yuan, mereka semua percaya, bahwa sekte Dao mereka akan melambung di bawah komandonya. Pada akhirnya, pria itu tidak mengecewakan mereka. Dengan sosoknya yang menjadi komando, dia akhirnya kembali dengan kemenangan dan hasil yang mereka harapkan. Meskipun Dao Sekte telah menghasilkan sejumlah murid luar biasa sejak didirikan, semua orang tahu bahwa Lindong telah jauh melampaui setiap orang dari mereka. Nama-nama individu tertentu ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Perayaan dalam Dao Sekte berlangsung selama 5 hari penuh. Selama periode waktu ini, berita bahwa gerbang Yuan telah dihancurkan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Suan Timur. Setelah itu, perayaan mulai menyebar dari Sekte Dao ke seluruh wilayah Suan Timur. Dengan demikian, seluruh wilayah Suan Timur meletus dalam kegembiraan. Perang yang dimulai oleh Yuan Gate mempengaruhi seluruh wilayah Suan Timur. Bahkan, sekte yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu oleh kuku besi Yuan Gate.
Selain itu, meskipun mereka membenci gerbang Yuan, mereka semua hanya bisa bersembunyi seperti tikus. Bahkan tidak ada yang menduganya, bahwa gerbang Yuan yang dulunya perkasa dan tak terkalahkan, yang selalu memandang rendah semua orang, akan benar-benar jatuh begitu cepat, seperti seseorang tidak punya waktu untuk bersembunyi dari guntur setelah orang melihat sambaran petir, dan akhirnya mereka hancur total. Sementara seluruh wilayah Suan Timur terkejut atas runtuhnya gerbang Yuan, reputasi Daosek melonjak hingga puncaknya. Setelah semua itu, bahkan faksi sekuat Yuan Gate akhirnya dihabisi oleh Daosek. Karena itu, sekte mana di wilayah Suan Timur ini yang berani bersaing dengan mereka? Pada saat ini, sebagian besar sekte super di wilayah Suan Timur dihancurkan oleh gerbang Yuan, dan struktur kekuatan lama pun hancur. Di antara sekte super, hanya Daosek dan Nine Heavens Supreme Purity Palace yang tetap berdiri. Oleh karena itu, jelas bahwa kedua sekte super ini akan berdiri untuk memetik manfaat terbesar setelah perang kacau ini berakhir. Saat reputasi Daosek melonjak hingga puncaknya, nama Lindong juga tersebar di seluruh wilayah Suan Timur. Bagaimanapun juga, semua orang jelas tahu siapa faktor penentu serangan balik ini. Di masa lalu, Dao Sekte terus-menerus ditekan oleh gerbang Yuan. Oleh karena itu, Lindong jelas merupakan alasan utama mengapa Dao Sek mampu membalikkan situasi, dan menghancurkan gerbang Yuan sebagai gantinya. Selain itu, berkat reputasi Lindong yang berkembang pesat, semua orang di wilayah Suan Timur mengetahui kekaisaran Yan besar. Pada saat ini, ada kemungkinan bahwa tidak ada kekaisaran lain di wilayah Suan Timur, yang berani menyinggung kekaisaran peringkat rendah yang dulunya tidak penting ini. Pada periode berikutnya, beberapa sekte super mencoba membangun kembali sekte mereka. Namun, kekuatan dan reputasi mereka jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Selain itu, mereka semua cukup bijaksana, dan mereka terus mempertahankan rasa hormat yang besar untuk Dao Sekte. Bahkan, mereka semua bersikeras bahwa Dao Sekte harus menjadi pemimpin mereka. Setelah semua itu, setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Dao Sekte, jelas bahwa tidak ada dari mereka yang berani menentang mereka. Namun, Dao Sekte tetap tidak berkomitmen, walau bagaimanapun, mereka tidak seambisius gerbang Yuan, yang ingin setiap sekte di wilayah Suan Timur tunduk pada mereka. Bahkan, satu-satunya hal yang mereka inginkan itu, adalah melindungi sekte mereka sendiri dan menyelesaikan beberapa masalah. Terlepas dari itu, wilayah Suan Timur yang dulunya kacau dan penuh dengan konflik, kini perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah perayaan di seluruh wilayah Suan Timur, ada banyak tugas penting yang menunggu untuk diselesaikan. Di masa depan, wilayah ini akan menjadi lebih hidup dan lebih cerah dari sebelumnya. Berbeda dengan keributan di dunia luar, Dao Sek, yang sekarang merupakan faksi paling mempesona di wilayah Suan Timur, dengan cepat mulai tenang setelah perayaan awal yang menggembirakan. Meskipun seluruh sekte masih merayakan dalam suasana santai dan percaya diri, perayaan gila-gilaan seperti sebelumnya secara bertahap mereda. Sementara itu, mereka terus merekrut dan melatih murid baru sesuai aturan lama. Namun, bahkan setelah upaya berulang-ulang untuk menekan, jumlah praktisi yang ingin bergabung dengan mereka terus bertambah. Lindong sedang berjalan santai di dalam Dao Sek. Kadang-kadang, beberapa murid Dao Sekte bergegas melewatinya, sebelum beberapa murid perempuan muda menatapnya dengan rasa ingin tahu dan malu. Sementara itu, dia juga akan mendengar para murid meneriakkan namanya dari jauh. Itu adalah pemandangan yang sangat hidup. Dengan senyum lembut di wajahnya, Lindong mengangguk pada para murid Dao Sek itu. Saat dia melihat murid-murid Dao Sekte yang menatapnya dengan mata yang bersemangat, dan bahkan penuh hormat, hatinya yang biasanya tegang juga mulai rileks, seolah-olah dia dibebaskan dari beban besar. Sensasi yang dia rasakan sekarang persis sama, saat ketika dia pertama kali bergabung dengan Dao Sek 3 tahun yang lalu. Lindong telah mengalami terlalu banyak situasi hidup dan mati selama beberapa tahun terakhir ini. Terkadang, dia juga merasa sangat lelah. Namun, dia tahu bahwa dia tidak mampu berhenti. Bagaimanapun juga, dia membawa terlalu banyak beban di punggungnya. Oleh karena itu, jika dia berhenti, kemungkinan Dao Sek akan menjadi puing-puing yang berserakan sekarang. Sementara itu, senyum cemerlang para senior bela diri dan juniornya juga tidak akan ada lagi. Bahkan klannya dan orang tuanya akan tewas selama perang ini berlangsung. Kadang-kadang untuk melindungi sesuatu, seseorang harus membayar harga yang cukup. Untungnya Lindong tidak pernah menyesali keputusannya sejak awal. Dengan sikap yang sangat santai, Lindong berjalan ke platform pelatihan. Setelah itu, dia duduk di samping Sungai Pil. Saat ini, ada banyak murid Dao Sekte yang duduk dan berlatih dalam jarak yang cukup dekat. Mereka menyerap dan memurnikan kekuatan Yuan di dalam Sungai Pil.
Suasana malas dan damai meresapi tempat ini, menyebabkan Lindong merasa ingin pergi. 10 hari telah berlalu sejak penghancuran Yuan Gate, dan Lindong sudah membuat pemulihan lengkap. Sementara itu, selama 10 hari terakhir, dia membiarkan dirinya benar-benar santai, dan dia mengabaikan semua yang terjadi di dunia luar. Apapun kekacauannya, apapun akibatnya, dan apapun tentang Yimo, semua itu untuk sementara disingkirkan dari pikirannya. Ying Xuanzi dan yang lainnya tampaknya telah menyadari niat Lindong. Karena itu, mereka tidak mengganggunya sama sekali selama periode waktu ini. Sebaliknya, mereka membiarkannya berkeliaran santai di sekitar Daosek sepanjang hari. Karena itu, ia menjadi pemandangan yang cukup menarik dalam Daosek. Lindong duduk malas di samping Sungai Pil. Matanya memandang Pil River yang mengalir sebelum ia jatuh ke dalam kebingungan. Lama kemudian, dia merasa sedikit lelah. Kemudian, dia perlahan-lahan menutup matanya sebelum kegelapan menutupi pandangannya. Meskipun kegelapan menutupi pandangan Lindong, pemandangan di dalam hatinya tetap sangat cerah dan jelas. Bahkan, dia bisa dengan jelas merasakan seluruh sekte Dao, dan bahkan setiap murid di dalamnya. Sementara itu, dia bisa merasakan kegembiraan dan kebanggaan mereka yang luar biasa. Emosi mereka yang hangat menyebabkan kehangatan yang mendidih muncul di hati Lindong. Itu sehangat matahari. Sensasi ini sangat nyaman. Karena sudah sangat nyaman, tubuh Lindong berhenti bergerak. Para murid duduk di platform pelatihan, dan waktu berlalu dengan cepat. Para murid Sekte Dao yang diam-diam sedang berlatih mengakhiri pelatihan mereka, dan melihat bahwa sosok Lindong tetap diam seperti batu. Ketika mereka melihat punggungnya yang santai, mata mereka tiba-tiba menjadi linglung. Bahkan, mereka merasa seolah-olah punggungnya telah bergabung dengan dunia, dan tidak mungkin menyentuh atau mendeteksi dia. Beberapa percakapan pribadi menyebar karena banyak murid merasa linglung. Akhirnya, semakin banyak murid yang bergegas. Kemudian, mereka semua memandangi sosok itu dengan kaget di mata mereka. Saat keributan perlahan-lahan tumbuh, akhirnya menarik perhatian Ying Xuanzi dan yang lainnya. Kemudian, mereka memandang Lindong yang tampaknya sudah berhenti bernapas. Bahkan, seolah-olah bahkan kekuatan Yuan dan energi mental dalam tubuh Lindong telah berhenti mengalir. Segera, ekspresi mereka menjadi sangat serius, walau bagaimanapun juga, mereka adalah individu yang sangat berpengalaman. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa Lindong jelas telah memasuki trans yang mendalam dan misterius. Pelatihan pahit adalah fondasi dalam perjalanan kultivasi seseorang. Namun, kadang-kadang ada beberapa individu yang beruntung, yang dapat mengalami momen eureka yang setara dengan pelatihan pahit selama 1 dekade. Pada saat ini, Lindong tampaknya telah memasuki pelatihan yang mendalam dan misterius. Oleh karena itu, meskipun mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa ini sangat penting bagi Lindong. Oleh karena itu, mereka mulai memberhentikan banyak murid dan mengosongkan platform pelatihan, itu untuk mencegah siapapun mengganggu Lindong. Di puncak gunung di dalam Dao Sekte, Flame Master menatap dari jauh pada sosok kurus yang duduk di platform pelatihan. Sementara itu, cahaya ilahi yang samar-samar berkilauan di matanya, sementara semburan syok diam-diam melintas melewati bagian terdalam matanya. Sosok itu telah duduk di samping Sungai Pil selama lebih dari sebulan. Selama periode waktu ini, tubuhnya masih seperti batu, dan bahkan napasnya telah sepenuhnya menghilang. Suhu tubuhnya juga sudah sedingin es, tampak seperti mayat yang tak bernyawa. Adegan ini bahkan menyebabkan kelompok Ying Xuanzi merasa agak bingung, dan bahkan lebih tidak perlu dikatakan kepada murid-murid Dao Sekte biasa. Bagaimanapun juga, mereka tidak pernah menyaksikan situasi seperti itu. Namun, mereka pada akhirnya agak perseptif, dan jelas mengerti, bahwa Lindong tidak boleh diganggu. Oleh karena itu, mereka dengan tegas melarang murid biasa memasuki platform pelatihan. 1 bulan ini berlalu di tengah-tengah tatapan yang tidak pasti, dan khawatir dari banyak murid Dao Sekte. Dengan berjalannya waktu, semua orang secara bertahap mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa individu yang lebih tajam samar-samar bisa merasakan, ada energi yang kuat dan besar yang berkumpul secara diam-diam di langit di atas Dao Sekte. Kekuatan ini sangat halus dan tanpa bentuk. Namun, itu menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang hampir solid. Hanya para pemilik energi mental yang kuat sajalah yang dapat dengan jelas merasakan keberadaan energi ini, dan juga diliputi rasa kaget. Karena ternyata, kekuatan ini sebenarnya energi mental yang luas dan tak ada habisnya. Sejumlah besar energi mental menyebabkan bahkan para ahli yang telah melakukan kontak dengan reinkarnasi, merasakan ketakutan di hati mereka. Kekuatan itu seperti lautan yang tak berujung.
Itu menyelimuti langit di atas Dao Sekte, dan menyebabkan murid Dao Sekte yang tak terhitung jumlahnya merasa gelisah. Energi mental yang melingkupi langit semakin hari semakin padat. Kadang-kadang, gemuruh guntur yang rendah dan dalam akan muncul di langit. Guntur itu tampaknya mengandung riak destruktif yang menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Ying Xuanzi dan yang lainnya melirik ke langit sebelum tersenyum pahit. Setelah itu, mata mereka yang tak berdaya menembak ke arah sosok manusia yang duduk seperti batu di samping Sungai Pil. Kekuatan ini, yang bahkan mereka memiliki kesulitan untuk menanggungnya, jelas terkait dengan keadaan misterius Lindong. Namun, mereka tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Bagaimanapun juga, energi mental di atas langit sedikit terlalu menakutkan. Jika itu keluar dari kendalinya, seluruh Dao Sekte kemungkinan akan berkurang menjadi reruntuhan dalam sekejap. Meskipun khawatir, jelas ada sedikit yang bisa mereka lakukan. Yang tersisa hanyalah terus menunggu. Ying Xuanzi dan yang lainnya tidak berpikir, bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi di tengah-tengah penantian ini. Namun, sesuatu terjadi pada Ying Huan selama periode ini. Gadis ini sangat kelelahan pada hari mereka menghancurkan Yuan Gate. Dia telah menghabiskan beberapa hari memulihkan diri setelah kembali. Namun entah kenapa, aura dingin yang berasal dari dalam tubuhnya pada bulan berikutnya menjadi semakin padat. Semua orang bisa merasakan kekuatannya melonjak liar, saat ki dingin di dalam tubuhnya tumbuh lebih padat. Tingkat yang cepat ini menyebabkan Ying Xuanzi dan yang lainnya agak khawatir. Kenaikan yang tidak terkendali seperti itu terjadi hanya setelah Lindong memasuki keadaan misteriusnya. Itu berlanjut selama setengah bulan sebelum secara bertahap melambat, aura dinginnya sekarang menyebabkan seseorang merasakan ketidaknyamanan yang mengerikan. Oleh karena itu, Ying Huan telah mengasingkan diri di danau es di belakang gunung selama periode ini. Bahkan Ying Xuanzi hanya bisa menahan 10 menit aura dari ki dingin di sana, sebelum dia dipaksa pergi. Transformasi Ying Huan membuat Ying Xuanzi dan yang lainnya merasa agak tidak nyaman. Kegelisahan yang dirasakan oleh Ying Xiao bahkan lebih besar. Dia ingin pergi ke danau es untuk menjaga Ying Huan beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menahan aura ki yang dingin. Pada akhirnya, dia diekstraksi secara paksa oleh Ying Xuanzi. Perubahan yang tiba-tiba ini membuat Ying Xuanzi sakit kepala hebat. Namun, dia adalah Master Sekte Dao Sek, seorang pria berpengalaman yang tidak panik. Dia hanya bisa menutup danau es dan melarang murid biasa mendekat. Setelah itu, tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Satu-satunya yang tersisa adalah menunggu sampai Lindong bangun dan melihatnya lagi. Penantian ini berlangsung selama setengah bulan lebih sebelum akhirnya ada beberapa kegiatan. Bergemuruh, para murid Sekte Dao melanjutkan pelajaran dan pelatihan wajib harian mereka. Namun, keadaannya jelas berbeda hari ini. Cuaca menjadi agak mencekik sejak pagi, dan gemuruh yang dalam itu jauh lebih sering daripada biasanya. Langit sudah gelap saat menjelang sore. Setelah itu, semua orang melihat awan gelap melonjak di langit. Sejumlah petir yang tak berujung melilit di langit seperti naga petir, saat tekanan alam yang menakutkan menyebar. Bang! Petir melintas dan seluruh Dao Sekte diterangi oleh petir, seolah-olah itu siang hari. Kekuatan Yuan di daerah itu mulai menyala. Semua individu yang kuat dalam Dao Sekte mengenakan ekspresi serius, ketika mereka melihat kekuatan energi di langit. Sudut mata mereka bergerak sedikit. Badai petir seperti itu kemungkinan akan mengubah bahkan ahli super panggung samsara menjadi debu dalam sekejap. Hati orang-orang yang ada di Dao Sekte yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan ketika mereka menatap langit. Setelah itu, mereka buru-buru mundur ke tempat di mana mereka bisa berlindung. Kekuatan manusia tampak sangat lemah di hadapan kekuatan surga yang begitu menakutkan seperti ini. Bergemuruh, suara gemuruh terus tumbuh semakin tergesa-gesa. Tampaknya seolah-olah awan gelap tidak bisa menutupi cahaya yang terang. Adegan ini mirip dengan jutaan tentara yang akan maju ke depan. Bahkan langit dan daratan sedikit bergetar. Petir itu tampaknya berkumpul, dan akhirnya mencapai puncaknya. Namun, tempat itu anehnya menjadi sunyi saat guntur itu meraung. Keheningan ini berlanjut hanya sesaat. Setelah itu, semua mata menyusut ketika mereka menyaksikan awan di langit dibelah secara brutal. Raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di atas langit, sementara kilat yang gemilang seolah-olah menyembunyikan semua cahaya lain di daerah itu. Petir besar yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari awan di langit seperti naga petir yang ganas. Setelah itu, mereka berubah menjadi air terjun petir yang turun dari langit dan langsung menuju Dao Sek. Adegan ini mengejutkan banyak murid Sekte Dao yang begitu banyak, sehingga kulit mereka menjadi putih pucat. Naga petir tampaknya memenuhi langit dan menelan tanah saat mereka turun.
Dalam rentang beberapa tarikan napas pendek, mereka sudah mencapai langit 10.000 kaki di atas Dao Sek. Pada saat ini, dengan cahaya dari petir, beberapa murid Dao Sek melihat sosok itu, yang telah duduk di samping Sungai Pil selama hampir 2 bulan, dan perlahan-lahan berdiri. Sosok itu mengangkat kepalanya, dan menyaksikan petir menyapu ke arahnya. Sosok kurusnya tampak sangat kecil di hadapan petir besar ini. Namun, teror di hati para murid Dao Sekte langsung menghilang ketika mereka melihat sosok ini. Mereka akhirnya percaya, bahwa selama sosok ini ada, Dao Sek mereka tidak akan pernah jatuh. Ini adalah keyakinan yang hampir buta. Iman seperti itu gila dan tidak rasional, tetapi mereka tidak pernah meragukannya. Naga petir yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul bersama. Saat guntur bergemuruh, naga petir menjadi lautan petir yang membawa kekuatan Armageddon seperti itu. Lindong mengangkat kepalanya. Lautan kilat tercermin di matanya yang hitam pekat. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di langit. Setelah itu, dia membiarkan lautan yang menakutkan menyelimutinya. Suara napas yang terengah-engah meletus dari dalam Dao Sek pada saat ini. Namun, nafas ini dengan cepat berhenti. Ini karena mereka melihat lautan petir yang turun tiba-tiba terhenti 10.000 kaki dari Dao Sek. Pada jarak ini, sudah mungkin bagi mereka untuk melihat kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya. Cepat lihatlah itu. Seruan tiba-tiba terdengar, dan sepasang mata yang tak terhitung melompat, bahkan hampir keluar. Mereka melihat gelombang yang tiba-tiba naik dari pusat laut petir, saat petir perlahan-lahan menumpuk. Beberapa saat kemudian, itu berubah menjadi tahta kilat besar 10.000 kaki. Sosok kurus memegang tombak dan berdiri di atasnya sebelum mengambil tempat duduk. Pada saat ini, sosok itu mirip dengan Kaisar Petir. Semua halilintar yang menakutkan ada di tangannya. Sosok di atas tahta kilat dengan lembut melambaikan tombaknya, dan Armageddon seperti lautan kilat menyapu ke bawah. Setelah itu, secara bertahap menyusut di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, itu berubah menjadi sungai petir besar yang berukuran puluhan ribu kaki, dan perlahan-lahan mengalir di atas langit Dao Sek. Mata semua orang tanpa sadar melebar ketika mereka melihat, bahwa lautan petir yang menakutkan muncul di tangan Lindong, saat orang-orang yang tak percaya memenuhi wajah mereka. Setelah berurusan dengan laut petir yang menakutkan, sosok itu perlahan-lahan berdiri dari tahta petir. Selanjutnya, dia dengan lembut merentangkan tangannya. Bang! Energi mental yang luas dan perkasa, yang telah mengalir di langit di atas Dao Sek selama 2 bulan, tiba-tiba melonjak ke bawah dengan cara panik, seolah-olah itu sebagai jawaban atas panggilan seseorang. Akhirnya itu mengalir ke tubuh Lindong. Tubuh Lindong seperti jurang maut ketika energi mental yang menakutkan mengalir ke dalam dirinya. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Sebaliknya, wajahnya menunjukkan ekspresi mabuk yang samar di atasnya. Dalam beberapa menit yang singkat, energi mental yang luas dan perkasa, yang telah menakuti banyak orang di Dao Sek, kini benar-benar diserap oleh Lindong. Ketika bit terakhir dari energi mental mengalir ke tubuh Lindong, sinar matahari yang hangat turun dari langit yang redup. Pada akhirnya, itu menyelimuti seluruh sekte Dao. Sepasang mata yang tak terhitung memandang ke arah langit, di mana sosok Lindong diam-diam melayang. Meskipun dia hanya berdiri di sana, banyak ahli dari Dao Sek tidak dapat mendeteksi kehadirannya, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha merasakannya. Itu sama seperti ketika Raja Kursi keempat muncul saat itu. Dia jelas ada di sana, tetapi mereka tidak dapat merasakan kehadirannya. Energi mental yang kuat, tidak terduga bahwa energi mental Lindong telah mencapai tingkat yang menakutkan, gumam Ying Xuanzi saat melihat sosok di langit, dan menghela nafas lembut setelah lama. Jika aku tidak salah, energi mental Lindong kemungkinan sudah maju ke tingkat master simbol agung yang legendaris. Orang ini, benar-benar jenius, ucap tetua buta sambil menghela nafas. Dia berspesialisasi dalam energi mental, dan secara alami mengerti betapa mengerikannya tingkat energi mental Lindong saat ini. Seorang master simbol energi mental tertinggi dapat bersaing dengan seorang ahli panggung reinkarnasi. Sungai petir itu memiliki kekuatan petir yang sangat murni. Ini sangat berguna dalam mengendalikan kekuatan Yuan dan tubuh fisik seseorang. Tindakan Lindong ini telah memberkati sekte Dao kita, ucap Chen Zhen saat menatap sungai petir yang terang, dan tanpa sadar tertawa. Ying Xuanzi juga tersenyum dan mengangguk. Namun segera setelah itu, kekhawatiran muncul di matanya. Untung Lindong akhirnya keluar. Kalau tidak, kita benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa tentang Huan Huan, ucap Ying Xuanzi. Apa yang terjadi dengan Huan Huan? Tanya Lindong. Sosok di depan mereka tiba-tiba saja muncul dalam mode seperti hantu setelah suara Ying Xuanzi terdengar. Saat Lindong melihat Ying Xuanzi, dia mengerutkan keningnya dan bertanya.
Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.